saya akan men-share screen, yaitu pertama saya akan memperlihatkan apa KD saya di sini. Nah, yaitu saya di sini materi saya itu adalah true dan enough, ya Bapak dan Ibu. Nah, ini materi saya penggunaan true dan enough. Ini indikator pencapaiannya, ya. Nah, setelah itu saya ingin memperlihatkan ke Bapak dan Ibu, yaitu apa yang saya pakai untuk melakukan asesmen di sisi pengetahuan. Nah, kalau di sisi pengetahuan, di sini saya memakai yaitu soal-soal. Ya, di sini sebentar, kok nggak kelihatan ini lagi mana apa saya tadi. Ya, maafkan. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya membuat apa? Sudah kelihatan ini Bapak Ibu? Belum? Sudah. Ini adalah blog saya. Nah, ini saya membuat yaitu untuk bahan yaitu drama. Nah, dari true dan enough ini supaya mereka ada di sini kerjasama dalam kelompok, ya. Nah, jadi ini dia saya buatkan sebuah teks drama. Nah, di sini yang memakai true dan enough. Nah, di sini saya tulis teks dramanya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, jadi ada dua sahabat anak SMA ini di kehidupan anak remaja ini Bapak Ibu. Ada dua sahabat anak SMA, dia berbicara di kelasnya sebelum gurunya masuk. Nah, jadi mereka janjian untuk makan di restoran. Nah, inilah dialognya. Narator memperkenalkan diri dulu. Inilah dialognya, ada sekolah, saya gambarkan di sekolah ada laki-laki dan perempuan. Nantinya mereka akan ganti ini di blog grup mereka dengan video yang ini adalah Irfan, ini adalah namanya Maylin. Nah, kemudian mereka membuat janji berjumpa di sebuah restoran untuk makan siang setelah pulang sekolah jam 2. Inilah dialog mereka. Nah, mereka duduk di kelompok. Nah, mereka mendiskusikan siapa yang saya kasih nama Irfan ini, siapa yang akan menggantikan Irfan dalam dialog mereka, siapa yang menjadi Maylin. Jadi mereka mengganti nama ini. Nah, jadi mereka berdiskusi di situ dan saya melihat kolaborasi mereka. Nah, jadi sikap mereka selama berdiskusi dan mereka bisa mengganti atau memodifikasi dialog saya ini. Jadi saya kasih kemerdekaan mereka. Kalau mereka itu nggak sanggup, kan ada juga itu siswa itu kemampuannya rendah. Nah, hanya mampu mengucapkan aja saya perbolehkan. Nah, di sini si Maylin dia di restoran ini saya lihat kan anak gadis sendirian menunggu si Irfan datang, tapi nggak datang setengah jam. Nah, kemudian dia marah, inilah dialognya, dan dia pulang. Barulah Irfan datang, saya kasih gambar. Ini berarti digantikan gambar-gambar dia dan video dia. Dan apa dialog dia sewaktu dia sendirian setelah si Maylin pulang. Jadi ini saya kirimkan link dari blog saya ini ke materi Google Classroom. Jadi saya mengatakan di sini itu blended. Nah, karena mereka membukanya di kelas dari HP seperti ini, seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang. Dan kemudian setelah mereka melihat ini, memahami dan mendiskusikan dengan teman-teman, saya lihatlah sikap mereka, keseriusan mereka, kemudian kerja keras mereka untuk merubah dialog ini menjadi sebuah cerita yang menarik dengan versi mereka. Kalau ini kemudian kenapa si Irfan terlambat? Rupanya dia membantu nenek-nenek yang menyeberang jalan, dan yang lebih adanya masalahnya lagi, nenek ini bawa jeruk dan jeruknya pun terjatuh sehingga Irfan membantu nenek itu mengumpulkan jeruknya. Jadi terlambatlah dia setengah jam. Nah, barulah terakhir dijelaskan, dia cerita ke temannya. Nah, temannya Maylin memberitahukan kenapa Irfan terlambat. Nah, kemudian barulah mereka itu ini ke temannya Irfan juga udah tahu, disampaikannya ke temannya Maylin apa persoalannya, kenapa si Irfan terlambat, dan mereka berdua mengusahakan mereka berjumpa.
Nah, inilah mereka berempat, tapi saya cuma dapat gambar 5 orang. Sebetulnya berempat maksud saya. Nah, jadi mereka berempat di sini sudah di sinilah si Irfan sama Melin sudah bermaafan, sudah saling mengerti kenapa si Irfan datang terlambat. Dan kenapa juga si Melin pulang duluan, karena sudah setengah jam wajar kalau seseorang pulang menunggu seseorang. Dan kemudian inilah dialognya yang minta maaf tersebut, dan akhirnya mereka happy ending. Mereka sudah akur kembali. Nah, selama pembuatan video saya menilai yaitu sikap keseriusan, tidak menggunakan HP selain dari mengerjakan dialog mereka masing-masing. Dan mereka di sini mandiri juga, karena di mana bagian dia itu tanggung jawab dia mengerjakan dialog. Nah, mereka mandiri juga berkolaborasi. Nah, jadi seperti itu. Untuk penilaian yang keterampilan, ini mereka mengirim ini kan video pendek-pendek ini. Jadi mereka kirim video pendek ini dari HP mereka masing-masing ya, kawan-kawan. Nah, misalnya ini Melin, ini sahabat Melin. Mereka membuat video ini nggak perlu 10 orang lainnya hadir. Yang si nenek nggak perlu hadir, temannya Irfan nggak perlu hadir. Jadi mereka nggak harus ngumpul. Nah, siapa yang berada dekat mereka tinggal ambilkan gambarnya kayak gitu. Jadi setelah itu mereka kirim langsung ke blog mereka seperti ini. Nah, ini sudah ada, dan mereka kirim juga ke WA group. Saya suruh mereka membuat WA group, dan setelah masuk ke WA group, mereka setelah itu kan bisa semuanya memasukkan ke edit video. Dan setelah masuk ke edit video mereka kirim ke vlog mereka, dan di sana mereka mengirimkan link vlog mereka ke dalam blog mereka lagi. Seperti saya di ini. Ini kan video YouTube, saya juga udah mengajarkan mereka bagaimana memasukkan link video dari YouTube. Nah, seperti yang di sini. Nah, jadi inilah ibaratnya foto video klien mereka. Jadi saya tonton. Di sini saya melihat keterampilan mereka di bidang intonasi, kemudian expression kalau marah seperti apa, kalau memberikan saran seperti apa. Nah, di sini saya melihat dan ini adalah project. Nah, jadi ada produk yang dihasilkan. Ada waktu prosesnya, ada kolaborasi. Nah, jadi saya sudah menggambarkan di sini yaitu penilaian asesmennya yaitu pada sikap pada saat mereka membuat dialog dan keterampilan dari hasil videonya. Nah, yang berikutnya saya mau melihatkan dari segi pengetahuan. Nah, dari segi pengetahuan di sini saya juga udah mengirim ke Google Classroom, yaitu saya tinggal mengklik di sini. Sabar ya teman-teman ya, saya kalau lagi presentasi itu saya agak-agak apa juga agak lama juga mencarinya. Mana ya? To dan enough. Ntar ya teman-teman. Agak ke bawah sedikit. Ya, ini teman-teman ya. Di sini ibaratnya buku teman-teman. Jadi saya nggak ada lagi memakai buku paket. Nah, saya sudah mencari materi terkait to dan enough, dan mana yang saya rasa bagus saya satukan di sini. Nah, di sini berdasarkan gambar aja kita udah lihat di sini. He is too young to drive. Jadi to itu terletaknya sebelum kata sifat. Ada warna. Kemudian he is not old enough to drive a car. Jadi enough itu terletak setelah kata sifat. Jadi disitulah perbedaan posisi to dan enough dalam kalimat. Nah, jadi saya sudah menaruhnya di gambar awal. Nah, berikutnya mereka di kelas pada pertemuan pertama, mereka saya suruh membuka HP yang di Google Classroom. Mereka saya suruh membuat kalimat berdasarkan gambar ini. Di situ juga penilaian pengetahuannya itu sudah blended learning method, karena di situ materinya ada di HP, tapi kami menyebutkannya di kelas, dan saya langsung mengatakan betul atau salahnya kami berada di kelas tatap muka. Oke teman-teman, itulah saya kira dari penilaian pengetahuan ya, dan penilaian sikap dan penilaian keterampilan yang bisa saya lakukan. Ini ada lagi ya kriteria penilaian dari ini. Ya, saya stop screen dulu. Kriteria penilaian dari berbicara. Ini RPP saya. Ya, mungkin Bu
mohon maaf Bu karena waktunya terbatas. Mungkin linknya bisa ditaruh di chat Bu, jadi gantian sama teman-temannya yang lain juga. Begitu nanti saya kirim ke WA ya teman-teman di WA. Ya, boleh. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya untuk asesmen pengetahuan, sikap dan keterampilan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Riza. Terima kasih sekali.